Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustadz Rizky. Untuk pertemuan pertama ini, di kelas 5 SD, kita akan belajar tentang materi operasi hitung pecahan. Jika ada kendala nanti ke depannya, anak-anak atau ayah bunda bisa menghubungi ke nomor WA 0811 718 8800. Kalaupun juga nanti bisa didiskusikan di Telegram di kelas masing-masing ya. Yang masih belum kenal Ustadz, ini foto Ustadz. Gimana? Ganteng kan? Oke, untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat nanti setelah belajar ini, kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Sedangkan yang keduanya, kita juga bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Sebenarnya untuk materi pecahan ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, di SD kelas 3 dan juga SD kelas 4. Dan sekarang kita nanti akan mencari atau mengoperasikan pecahan tersebut dengan penyebut yang berbeda. Berbeda dengan yang di SD kelas 3 yaitu menjumlahkan dan mengurangkan dengan penyebut yang sama. Untuk materi persyarat atau pendukungnya, yang pertama, jadi sebelum kita belajar itu kalian juga harus sudah paham nih. Di kelas 4 kemarin kita sudah belajar dengan faktor bilangan dan juga tentang KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di materi ini, materi pendukung ini kita perlukan untuk nanti bisa mengerjakan soal nanti. Kalau misalkan lupa di pelajaran kelas 4 SD kemarin, Ustadz mohon untuk dipelajari kembali karena di sini Ustadz tidak akan menjelaskannya lagi dengan detail karena sudah masuk ke materi selanjutnya. Contohnya misalkan, tentukan KPK dari bilangan 8 dan 12. Gimana caranya? Kelas 4 SD kemarin, faktor bilangan yang pertama kita faktorkan dulu bilangan 8. 8 itu 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Sedangkan untuk faktor dari 12 itu 2, 2 dan 3 itu hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. Terus berapa KPK-nya? Cari pangkatnya yang lebih besar. Ini 2 pangkat 3 yang lebih besar dengan 3. Hasilnya itu 24. Jadi KPK 8 dan 12 itu 24. Begitupun juga dengan FPB nanti ya. Untuk selanjutnya itu bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran. Kalian juga harus tahu nih, bagaimana sih bentuk pecahan itu. Yang pertama pecahan biasa. Dan pecahan campuran itu umumnya bentuk biasa itu A per B. Untuk umumnya ya. Sedangkan untuk pecahan campuran itu bentuk umumnya A, B per C. Contohnya, kalau misalkan A per B, 3 per 5, ini termasuk pecahan biasa. Sedangkan untuk pecahan campuran itu contohnya 2, 1 per 5. Ingat ya, di pelajaran kelas 3 dan 4 terlebih dahulu, biar bisa nanti untuk mengerjakan soalnya nanti ya, di materi ini. Selanjutnya, materi prasyarat lain, yaitu kalian harus sudah bisa mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa ataupun sebaliknya. Itu di kelas 4 SD sudah dipelajari. Contohnya nih, saya ulangkan kembali ya bagi yang masih lupa ataupun nanti bisa dibuka kembali bukunya. Contohnya 1, 2 per 5. Bagaimana kita cara mengubah bentuknya ke bentuk pecahan biasa? Yaitu 1 ini, 1 kita kalikan dengan 5. Ini ya, terus ditambahkan dengan 2. 1 kali 5, 5. Ditambah 2, 7.
7. Makanya hasilnya jadi 7 per, ini mohon maaf salah ya, bukan 2. 7 per 5. Selanjutnya 7 per 3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran. Bagaimana caranya? Pakai dengan pembagian ke bawah, 7 per 3. Saya contohkan di sini ya. Ini ada 7 per 3. Jadi kita bagi ke bawah. Di sini 7 dibagi dengan 3. Oke. Pertama, 7 dibagi 3. Pilih yang mendekati perkalian 3 yaitu 2. 2 kali 3 6. Kita kurangkan, 7 dikurang 6 1. Jadi sisanya 1. Hasil baginya tadi 2. Pembagiannya 3. Jadi bisa kita tulis 2 yang ini. Hasil sisanya itu 1 per 3. Ya. Bisa dicek kembali ke pelajaran kelas 4, mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Jadi 7 per 3 itu sama saja dengan 2 1 per 3. Kita kembali lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Yang pertama itu cara menyelesaikan operasi pecahan biasa atau campuran dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan kali silang. Apa itu kali silang? Nanti kita pelajari. Atau dengan yang kedua yaitu dengan menyamakan penyebut. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa nanti soalnya. Setelah itu samakan penyebutnya. Kemudian dioperasikan. Kalau misalkan ditambah artinya ditambah. Kalau misalkan dikurang artinya dikurang. Dan yang terakhir sederhanakan hasilnya. Kalau misalkan belum sederhana. Contohnya ya. Dengan kali silang. Nah ini perhatiin, ini sudah masuk ke materinya ya. Pertama ada soal 1 per 5 ditambah 1 per 3. Lihat penyebutnya berbeda ya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan metode kali silang. Itu yang pertama, kita kalikan dulu 3 ini dengan yang atasnya 1 dikali silang nih. Dari sini ke sini ya. 3 dikali 1 ditulis di atasnya. Terus ditambah 5 dikalikan 1. Ya. Jadi ini dikali ini. Selanjutnya ditambah ini dikali ini. Terus penyebutnya apa? Penyebutnya juga dikali. 5 dikali 3. Seperti ini ya. Selanjutnya hasilnya 3 dikali 1 3. Ditambah 5 dikali 1 5. Sedangkan 5 kali 3 15. Hasilnya yaitu 8 per 15. Mudah bukan? Jadi dikali silang 3-nya dikali 1. 5-nya dikali 1. 5-nya dikali 3. Itu namanya perkalian silang. Terus ada soal lain nih. Kalau misalkan 9 per 14 dikurang 5 per 42. Kita pakai cara perkalian silang juga. 42 dikali 9, terus 14 dikali 5. Karena ini dikurang, artinya juga dikurang ya. Terus 14 dikali 42. Besar bukan ini? Bingung nggak? 14 dikali 42 pasti angkanya nanti besar. Kalau misal bisa kita cari ini, tapi nanti lama karena angkanya terlalu besar untuk dikalikan. Makanya kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Soal yang tadi, 9 per 14 dikurang 5 per 42. Yang pertama samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya beda ya, 14 dengan 42. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Ini 14 dengan 42. Kita cari nih KPK-nya. Ini KPK-nya sudah usah cari 42 hasilnya. 14 dengan 42 KPK-nya 42.
Ini nggak usah jelaskan lagi ya. Kalau misalkan ketemu KPK-nya 42, tulis di penyebutnya. Terus bagaimana pembilangnya? Caranya, ya Tim, 42 tadi dibagi dengan 14, kemudian hasilnya dikalikan dengan 9. Ini. Sedangkan dikurang satu lagi, 42 dibagi dengan 42 dikalikan 5. Ini ya. Jadi 42 dikali 14 dibagi 14 terus dikali 9, satunya 42 dibagi 42 dikali 5. 42 bagi 14 itu hasilnya 3 dikalikan 9. 42 dibagi 42 itu 1, satunya dikali 5. 42-nya tetap tulis sebagai penyebut. 3 kali 9 itu 27, sedangkan 1 dikali 5 itu 5. Terus 27 dikurang 5, hasilnya 22/42. Ingat ya, samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK. Setelah itu pembilangnya tadi polanya 42 dibagi 14 dikali 9. Ini pun juga 42 dibagi 42 dikali 5. Terus hasilnya ini 22/42. 22/42 itu bisa disederhanakan. Caranya dengan FPB. FPB dari 22 dan 42 ini apa? 2. Dapat 2-nya ini dari FPB ya. 2 ruas dibagi 2, hasilnya menjadi 11/21. Ingat lagi juga pelajaran tentang FPB. FPB dari 22 dan 42 itu 2. Makanya kedua ruas dibagi 2 untuk disederhanakan. Sampai sini paham? Terakhir, untuk contoh operasi pecahan campuran. Nah, ini campuran. Bentuknya seperti ini ya. Misalkan ada soal 1 2/3 ditambah 2 1/2. Sama dengan pertama kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Sudah Ustadz jelaskan tadi ya, diingatkan kembali caranya 1 dikalikan 3 terus ditambah 2. Ini 2 dikali 2 ditambah 1. Oke. Setelah itu kita kalikan 1 dikali 3 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3. Satunya lagi 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Setelah ini baru kita bisa samakan penyebut ataupun juga dikali silang. Hasilnya nanti tetap sama. Kalau Ustadz ini dengan cara menyamakan penyebut. Faktor KPK dari 3 dan 2 itu 6. Jadi 6 dibagi 3 terus dikalikan 5. Sedangkan ini 6 dibagi 2 terus dikalikan juga 5. Hasilnya berapa? 6 bagi 3 2, 2 kali 5 10. 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15. Jadi 10 ditambah 15 25/6. Diubah ke pecahan biasa yang tadi 25 bagi 6, hasilnya 4, sisanya 1. Jadi 4 1/6. Sampai sini paham? Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama hanya satu, yaitu pertama cara menyelesaikan operasi pecahan biasa atau campuran itu dengan penyebut yang berbeda. Ada 2 cara ya. Yang pertama dengan perkalian silang, yang tadi dikali silang ya. Yang kedua dengan menyamakan penyebut. Gunakan metode 2 ini. Kalau misalkan angkanya kecil, boleh langsung dikalikan silang. Tapi kalau misalkan angkanya terlalu besar, alternatif kedua yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah paham, yang belum paham boleh diulang kembali videonya. Dibuka lagi materi sebelumnya kelas 4 kemarin tentang FPB KPK dan mengubah bentuk pecahan ya. Untuk latihannya, silakan kerjakan soal ini. Ada 2 soal. Yang pertama tentukan jumlah dari operasi pecahan ini.
Yang kedua, tentukan pengurangan dari operasi pecahan ini. Ustadz tunggu hasil jawabannya. Tulis di buku tulis ataupun juga di kertas HVS menggunakan jalan yang tadi Ustadz berikan. Nanti difoto, setelah itu dikirim ke formulir form yang sudah Ustadz kasih nanti di Telegram. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Untuk tugasnya Ustadz tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.